Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Ibnu Sina dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan tentang ideologi. Ideologi adalah pengertian menurut bahasa dan KBBI. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ideologi memiliki arti kumpulan konsep bersistem yang dijadikan atas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau suatu gelombang, paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Dua kata Yunani, eidos gagasan atau konsep, dan logos ilmu membentuk sebuah kata ideologi. Secara umum, ideologi adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Dalam arti luas, ideologi adalah pedoman normatif yang dipakai oleh seluruh kelompok sebagai dasar cita-cita, nilai dasar, dan keyakinan yang dijunjung tinggi. Jadi, ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, skin of ideas, atau jajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Perkenalkan, nama saya Lugina Dwi Agusti. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi ideologi. Fungsi ideologi ini dikemukakan oleh Surjanto Puspawarjo. Yang pertama, struktur kognitif, yakni keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami kejadian dalam keadaan alam sekitarnya. Yang kedua, ada orientasi dasar, dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, ada norma-norma. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang. Yang keempat, ada bekal dan jalan. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya. Yang kelima, ada penyemangat dan pendorong. Kemampuan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Yang keenam, ada pendidikan. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, dan serta mempolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Macam-macam ideologi. 1. Ideologi demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu dari macam-macam ideologi yang ada di dunia dan berasal dari dua kata, demos, rakyat, dan kratos, kekuasaan. 2. Ideologi kapitalisme. Kapitalisme lebih menekankan pada kekuasaan modal oleh pihak swasta tanpa campur tangan negara. 3. Ideologi sosialisme. Sosialisme merupakan ideologi yang identik dengan komunisme karena memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu mengutamakan kepemilikan bersama. 4. Ideologi anarkisme. Ideologi anarkisme menganggap negara dan pemerintah adalah sebuah gangguan dan dianjurkan untuk dibubarkan. 5. Ideologi nasionalisme. Nasionalisme merupakan ideologi yang berfokus pada kedaulatan negara yang bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. 6. Ideologi fasisme. Fasisme adalah ideologi yang memiliki kepemimpinan dengan sistem kerajaan zaman dahulu yang menekankan pada kepemimpinan tunggal. 7. Ideologi liberalisme. Ideologi ini dilatar belakangi oleh sifat alamiah. Setiap orang memiliki kecenderungan tidak suka diatur dengan ingin melakukan segala sesuatu sesuai kehendaknya. 8. Ideologi Marxisme. Pertama kali dicetuskan oleh Karl Marx sebagai bentuk ketidaksetujuannya pada ideologi kapitalisme yang merugikan kaum buruh. 9. Ideologi konservatisme. Perkembangan yang ada dianggap memiliki dampak buruk dan bisa menimbulkan persaingan tidak sehat, perpecahan, serta kesenjangan antar individu. 10. Ideologi
libertarianisme. Ideologi ini berpaduan liberalisme dan sosialisme, sehingga setiap individu memiliki kebebasan baik di bidang ekonomi maupun politik. 11. Ideologi feminisme bertujuan untuk memperjuangkan hak perempuan, yaitu hak ekonomi, sosial, budaya, politik, ruang pribadi, dan ruang publik yang dahulu tak bisa mereka dapatkan. 12. Ideologi nazisme merupakan hasil pergabungan dari berbagai ideologi untuk menolak ideologi demokrasi dan komunisme yang diyakini oleh orang-orang Yahudi. Makna ideologi bagi bangsa dan negara. Ideologi adalah pedoman hidup dalam penyelenggaraan negara. Hakikat atau dasar ideologi negara adalah nilai-nilai dasar yang disepakati oleh mayoritas warga negara dan ingin diwujud nyatakan dalam kehidupan bernegara. Pancasila merupakan ideologi negara karena di dalamnya terdapat nilai-nilai dasar yang disepakati oleh mayoritas warga negara dan ingin diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Kesepakatan itu terjadi dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Oktober 1945. Di sini terdapat 4 fungsi Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuan. Yang ketiga, memberikan tekad dalam memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Yang keempat, menyoroti kenyataan yang ada dan kritis terhadap upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi mencerminkan seperangkat nilai terpadu dalam kehidupan politiknya bangsa Indonesia, yaitu sebagai tata nilai yang dipergunakan sebagai acuan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai ideologi, Pancasila berlaku sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan aktivitas di segala bidang. Dan karena itu, sifatnya harus terbuka, luas, dan fleksibel, dan tidak bersifat tertutup maupun kaku, yang akan menyebabkan ketinggalan zaman. Di dalam pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka ini mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar daripada Pancasila itu dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman. Pengembangan atas nilai-nilai dasar Pancasila dilaksanakan secara kreatif dan dinamis dengan memperhatikan tingkat kebutuhan serta perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. Dengan demikian, nilai-nilai dasar Pancasila perlu dioperasionalkan, yaitu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dijabarkan menjadi nilai instrumental, dan penjabaran atas nilai instrumental ini tetap mengacu pada nilai dasarnya, dan nilai instrumental menjadi nilai praktis. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila bersifat objektif, terdiri menjadi 3 bagian, yaitu 1. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum, universal, dan abstrak karena merupakan suatu nilai. Yang kedua, inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan, maupun kehidupan agama. Yang ketiga, Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar, sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dan yang kedua, ada nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif, terdiri menjadi 3 bagian, yaitu 1. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebagai penyebab adanya nilai-nilai tersebut. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan,
keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila. Di dalamnya terkandung nilai-nilai kerohanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan nilai religius yang sesuai dengan hati dan nurani bangsa Indonesia dikarenakan bersumber pada kepribadian bangsa. Perkenalkan, nama saya Rizky Kristiani Putri. Saya di sini akan membahas etika politik. Kata etika politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya dalam bentuk tunggal, tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika adalah ilmu tentang adat kebiasaan untuk mengatur tingkah laku manusia. Baik atau buruknya tingkah laku manusia dapat dilihat dari persesuaian dengan adat istiadat yang umum dilakukan di lingkungan dan kesatuan sosial tertentu. Secara etimologis, etika merupakan sistem prinsip-prinsip moral. Dari etika kita akan menuju ke politik. Politik berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu politikos, yang artinya kepunyaan negara. Politik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam suatu sistem yang disebut negara. Politik juga berasal dari kata polis yang berarti negara kota. Politik berarti adanya hubungan antar manusia yang hidup bersama. Dalam hubungan tersebut timbul kewenangan dan kekuasaan bagi pelaku. Oleh karena itu, pelaku harus bijaksana dan cerdik dalam menentukan dan melaksanakan tujuan-tujuan politik. Pengertian secara etimologis, kata politik dapat berupa pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, sistem pemerintah, dan dasar pemerintah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian etika politik. Secara substantif, etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika politik, yakni manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini mendasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjukkan kepada manusia sebagai subjek etika. Dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan dengan masyarakat, bangsa maupun negara, etika tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini telah meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada harkat manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya. Berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat, bangsa, maupun negara berkembang ke arah yang tidak baik dalam arti moral, karena itu akuntansi etika harus senantiasa mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia. Baik, dari pengertian etika politik kita ke prinsip dasar moral. Di sini ada 3. Pertama, prinsip sikap baik. Prinsip sikap baik sebagai prinsip dasar moral pertama menyangkut sikap dasar manusia yang harus meresapi segala sikap konkret, tindakan, dan kelakuannya. 2. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap orang lain yang berada dalam situasi yang sama dan untuk menghormati hak semuanya. Ketiga, prinsip hormat terhadap diri sendiri. Manusia wajib untuk selalu memperlakukan diri sendiri sebagai suatu yang etika politik adalah mengarahkan hidup yang lebih baik bersama dan untuk orang lain dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi yang adil.
Pemahaman etika politik dapat membantu menganalisis antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur yang ada. Penekanan adanya korelasi ini menghindarkan perilaku individual dalam bernegara. Pencapaian ini, etika politik akan krisis terhadap ekonomi dan budaya yang mengondisikan tindakan kolektif. Etika ekonomi digunakan membatasi, meredukasi, melanggar, dan memerintahkan tindakan mana yang diperlukan dan mana yang dijauhi. Materi selanjutnya adalah mengenai fungsi etika politik. Fungsi etika politik terbatas pada penyediaan pemikiran-pemikiran teoritis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, objektif, dan argumentatif. Oleh karena itu, tugas etika politik subsidiar dalam arti membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologi dapat dijalankan secara objektif. Artinya, berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua pihak yang mengerti permasalahan. Etika politik dapat memberikan patokan-patokan, orientasi, dan pegangan normatif bagi mereka yang memang ingin menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia. Selain itu, etika politik dapat berfungsi sebagai sarana kritik ideologi berupa paham-paham dan strategi legitimasi yang mendasari penyelenggaraan negara. Jadi, etika politik hanya dapat membantu usaha masyarakat untuk mewujudkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Misalnya, dengan merefleksikan inti atau hakikat keadilan sosial, bagaimana kekuasaan harusnya ditangani agar sesuai dengan martabat manusia. Untuk memahami seperti apa dimensi politis manusia, perlu bertolak dari suatu faham tentang manusia. Manusia adalah individu yang secara hakiki bersifat sosial. Manusia sebagai individu yang bermasyarakat, manusia tidak dapat hidup sendiri, ia membutuhkan orang lain. Segala yang dimiliki oleh manusia diperoleh dari masyarakat. Suatu tanda khas yang dimiliki manusia adalah bahasa. Melalui bahasa, kita dapat memperoleh pengetahuan. Melalui bahasa, kita dapat masuk ke dalam lembaga sosial seperti keluarga, masyarakat, dan negara. Keterlibatan dan ketergantungan individu dalam masyarakat disebutkan oleh Frans Magnus Suseno sebagai kesosialan manusia, yang di dalamnya terdapat 3 dimensi. Yang pertama, dalam penghayatan spontan individual. Yang pertama ini berkaitan erat dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa sesamanya. Lalu yang kedua, berhadapan dengan lembaga-lembaga melalui keluarga, masyarakat luas, hingga negara. Lalu yang ketiga, melalui pengertian-pengertian simbolis terhadap realitas. Dimensi ketiga berkaitan dengan kepercayaan dan pancangan. Dalam kerangka dimensi kesosialan tersebut, dimensi politik mencakup lingkaran kelembagaan hukum, negara, sistem nilai, dan ideologi yang memberikan legitimasi kepadanya. Dimensi politis adalah dimensi masyarakat secara keseluruhan, di mana manusia berada dalam masyarakat luas yang dalam kehidupannya diatur oleh aturan-aturan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Lalu, bagaimana caranya untuk mengatur masyarakat luas? Terdapat 2 cara untuk menata dan mengatur masyarakat luas, yakni penataan masyarakat yang normatif dan efektif. Cara normatif menekankan bahwa terdapat 3 cara untuk mengatur kelakuan manusia. Yang pertama melalui perintah fisik, yang kedua melalui kondisionasi psikis, dan yang ketiga secara normatif. Lembaga penata normatif masyarakat adalah hukum. Hukum mengatur bagaimana masyarakat harus bertindak. Hukum terdiri dari norma-norma yang betul dan salah. Namun hukum hanya bersifat normatif. Hukum tidak dapat menjamin agar orang taat kepada normanya. Lalu yang kedua, yang dapat secara efektif menata kelakuan masyarakat adalah lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya. Lembaga ini adalah negara. Negara dapat secara tegas dan memaksa orang untuk menaati norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, hukum dan kekuasaan negara merupakan bahasan utama etika politik. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif dan kekuasaan negara sebagai penata masyarakat yang efektif.
Artinya, etika politik membahas hukum dan kekuasaan. Dua-duanya tidak dapat terpisahkan. Hukum tanpa negara tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu selanjutnya adalah metode etika politik. Secara lebih terperinci, kita dapat membedakan antara 3 tingkatan kriteria bagi betul salahnya tindakan politik. Di tingkatan pertama, merupakan bahasan prinsip-prinsip moral dasar, misalnya prinsip keadilan. Prinsip tingkat kedua bersifat menengah dan sudah mengacu pada suatu bidang masalah, misalnya kekuasaan harus dilegitimasikan secara demokratis. Tingkat 3 menyangkut kriteria-kriteria penilaian yang sesuai dengan zaman dan situasi. Bidang khas etika politik adalah prinsip-prinsip tingkat 2. Dan untuk metode etika politik itu sendiri bisa kalian baca di sini, itu terdiri dari pendekatan kritis negatif dan pengandaian-pengandaian normatif. Selanjutnya ada 5 prinsip dasar etika politik. Yang pertama adalah pluralisme. Pluralisme ini dimaksudkan kesediaan menerima pluralistis, artinya damai, toleran, dan normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, maupun adat. Pluralisme memaksimalkan pengakuan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mencari informasi, dan toleransi. Lalu yang kedua adalah hak asasi manusia atau yang biasa kita kenal HAM. Jaminan hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab, karena hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana harus dan tidaknya manusia diperlakukan. Lalu yang ketiga adalah solidaritas bangsa. Solidaritas mengatakan bahwa kita tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain, bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan. Lalu yang keempat adalah demokrasi. Prinsip kedaulatan rakyat menyatakan bahwa tak ada manusia atau sebuah elit atau sekelompok ideologi, pendeta, pastor, ulama berhak untuk menentukan dan memaksakan kehendak seseorang. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana mereka mau dipimpin. Lalu yang kelima adalah keadilan sosial. Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Maksud baik apapun akan kandas apabila melanggar keadilan. Moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan.